di channel Made Agus 44. Nah, gua kali ini mau merevisi sendiri dari nol hingga sukses ya. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, cara merevisi sendiri memang perlu diketahui pasal kondisi pandemi kemarin itu ya. Masyarakat dituntut untuk mencari peluang bisnis sebagai penghasilan yang utama. Dalam berbisnis diperlukan sedikit wawasan atau teori untuk memulai atau melakukannya. Nah, tak hanya sekedar menyiapkan modal dan tahu akan berbisnis apa, dan ada hal yang lain perlu disesuaikan untuk berbisnis ya. Apalagi jika kalian memulai dari nol hingga atau tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Jadi perlu ketahui cara memulai bisnis sendiri agar dapat berkembang dan sukses ya. Nah, cara memulai bisnis dari nol hingga sukses ya. Untuk memikirkan ide awal, membuka, perkenalkan hingga promosi usaha kalian ya. Nah, bagaimana cara memulai bisnis sendiri? Nah, ada beberapa cara memulai dari nol hingga sukses ya yang kalian perlu kalian ketahui. Pertama, usahakan memulai bisnis yang akan dijalankan ya. Nah, cara memulai bisnis yang pertama adalah mengusahakan memulai bisnis yang akan dijalankan. Nah, jika hati kalian sudah matang, cobalah untuk memikirkan model apa bisnis yang akan kalian jalankan nanti. Nah, kalian bisa mulai cari tahu informasi tren bisnis ya yang sudah berkembang. Nah, kedua adalah memiliki rencana ya. Cara membuat mulai bisnis yang sukses adalah memiliki rencana. Nah, ini bisnis yang abstrak sebelumnya ya. Perlu dibuat di koket ya sebelum benar dieksekusi ya. Nah, untuk itu kalian melakukan beberapa langkah awal yang paling krusial. Pertama, membuat business plan ya. Nah, semua tentang bisnis kalian meliputi 3 hal poin sebelumnya. Yang pertama, budget, terus target pemasukan, terus ada lagi strategi pemasaran dan segala hal yang menjadi pedoman agar bisnis kalian bisa berkembang ya. Dua adalah hitung modal. Nah, itu adalah awal untuk berkembang bisnis berupa perkiraan budget operasional yang dibutuhkan. Yang pertama, biaya realisasi ya. Dua, perhitungan pajak. Ketiga, serta target dan estimasi keuntungan ya. Ketiga adalah riset pasar. Nah, analisis dulu ya siapa saja yang akan menjadi konsumen. Misalnya saja membuat kuesioner, survei, dan lihat riset dari berbagai resmi ya. Keempat, kenali buyer persona ya. Nah, tentukan siapa target konsumen kalian dan membuat tuh profil konsumen seorang nyata. Kelima, membuat customer journal ya. Karena sedikit bagaimana dia bayar persona tahu bisnis kalian mengenal brand, melihat produk, dan akhirnya membeli produk kalian. Keenam adalah ukur kekuatan kompetitor. Nah, membuat di sini kompetitor kalian lalu tiba-tiba plus minus ya. Mereka kalian lihat apa yang saja kekurangan yang kalian tidak punya dan berbagi hal tersebut. 7 adalah cari supplier terpercaya. Pastikan kalian bekerjasama dengan supplier terbaik untuk mengupai bahan baku atau layanan dan kalian. Misalnya saja dari segi harga, kualitas barang, kecepatan, dan ketepatan supply dan lain ya. 8 adalah membuat alur produksi dari bahan mentah hingga jadi layanan atau produksinya juga harus bikin alur yang jelas ya. Dari kelas 9 adalah rencana promosi.
buat marketing plan agar dapat mengusung strategi marketing dan mudah ke depannya ya. Nah, ke-10 adalah tentukan target. Nah, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, tujuannya apa? Nah, agar bisnis kalian punya tujuan utama dan tidak stuck ketika satu target terpenuhi. Yang ketiga adalah menyelesaikan branding ya. Nah, cara memulai bisnis yang selanjutnya adalah menyelesaikan branding ya. Strategi awal yang paling maju adalah go online ya. Sebab konsumen offline akan melakukan pencarian produk secara online sebelum melakukan pembelian. Nah, cara ini juga tujuan agar buyer persona familiar dengan kehadiran bisnis kalian. Nah, hal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, bangun brand identitas ya. Nah, buat logo khas dan mudah diingat, terus warna dominan, template visual, dan desain website ya. Kedua adalah buat website ya. Nah, website dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menjadi pusat transaksi atau orang, terus media press release ya, sana customer support ya, dan media pemasaran dan branding, dan masih lagi ya. Yang ketiga adalah optimalkan media sosial. Nah, buat akun resmi bisnis dari berbagai media sosial, bisa seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan masih lagi ya. Nah, ini berguna ketika nanti masuk ke tahap marketing. Keempat adalah integritas ke akun e-commerce. Nah, agar produk kalian nanti mudah diraih konsumen. Nah, dikreditasikan semua akun bisnisnya dan website ke e-commerce kalian. Nah, contohnya Tokopedia, terus Shopee, Lazada, dan lain-lain ya. Nah, keempat adalah cara memulai keempat itu produksi ya. Nah, cara memulai bisnis yang selanjutnya adalah kalian sudah dapat memulai tahap produksi. Nah, ada beberapa model yang diperhatikan, yaitu pertama, tetapkan standar kualitas produk kalian. Misalnya bahan dasar, komposisi, keunggulan produk, tak mudah, dan lain sebagainya. Kedua, tentukan supplier, vendor, dan stakeholder lainnya untuk menjaga itu produk ya. Tiga adalah mulai produksi untuk menjual produk dan disediakan stok selama 1 bulan pertama. Nah, untuk pertimbangkan juga produksi cadangan jika launching produk sukses ya. Keempat, benahi website ya, seperti plafon toko online ya, plafon toko online ya, pasti kayak ke TW, terus tema website, membuat landing page ya, terus SEO dan lain-lain. Kelima adalah lebih aktif di semua media sosial. Nah, kerjakan promosi brand, workers ya, sertakan launching dan lain-lain. Nah, 5 adalah kerjakan strategi marketing. Nah, marketing adalah cara untuk mengenalkan produk kepada calon konsumen ya. Nah, harapan untuk bukan hanya terkenal saja, tetapi juga familiar atau menjadi pelanggan ya. Nah, terdapat berbagai cara untuk mempromosikan bisnis kalian ya. Nah, salah satunya adalah media sosial. Nah, selanjutnya cara memulai bisnis sendiri. Nah, ada beberapa cara bisnis dari nol hingga sukses ya. Yang keenam adalah membuat customer experience. Nah, cara memulai bisnis yang berikutnya adalah membuat customer experience. Nah, pada tahap ini kemungkinan produk kalian sudah sedikit baik laku ya. Nah, untuk semakin meningkatkan penjualan, yang perlu kalian lakukan adalah memanjakan konsumen dengan cara kalian menambahkan variasi metode bayaran, terus meningkatkan customer support, live chat 24 jam, dan meluas pengiriman.
Jujur meningkatkan berjualan. Nah, cara memulai bisnis yang selanjutnya adalah meningkatkan berjualan. Nah, tahapnya adalah saatnya tepat untuk kalian lebih mengembangkan bisnis ya. Misalnya juga produk atau layanan baru baik secara kualitas maupun kuantitas ya. Namun dengan berbagai variasi produk, nah sama dengan bisnis kalian naik ke next level ya. Nah, 8 adalah tazakan brand awareness lebih kuat ya. Nah, cara mulai bisnis yang selanjutnya adalah mengembangkan brand awareness lebih kuat ya. Jangan sampai belaga yang sudah susah payah kalian buka hadiah hilang satu persatu ya. Nah, teruskan awareness dengan memakai achievement dengan konsumen. Misalnya saja menanggapi bonus produk setiap belanja dengan minimal transaksi tertentu ya. Nah, mereka thank you card ya, atau poin belanja bisa ditukar voucher diskon dan lain-lain. Kesembilan adalah manfaatkan setiap momen ya. Nah, ingat selalu bahwa bisnis bisa jadi booming dan redup kapan saja. Nah, maka dari itu penting untuk mengambil kesempatan dalam setiap momen ya. Contoh saja berpartisipasi saat ada bahasa, event dan lain ya. Nah, ke-10 adalah saatnya ekspansi. Nah, balik basic ke sebentar ya. Kalau kalian tetap konsisten dengan melakukan tahapan sebelumnya, bukan tidak mungkin bisnis kalian sekarang telah berkembang pesat. Nah, jika kalian masa keuangan sudah stabil, nah Anda beragam loyal dan brand awareness yang sudah kuat, makanya saat ekspansi bisnis kalian, nah, ada beberapa cara untuk meluas bisnis kalian ya, yaitu yang pertama reseller, kedua dropshipper, ketiga offline store, keempat itu adalah upgrade ke cloud hosting ya. Nah, yang terakhir adalah 11 itu ekspansi offline dan terus evaluasi. Nah, sudah punya toko offline, mari sebenarnya melakukan semua teknik marketing agar bisnis kalian siap ke next level ya. Kalian bisa membuka franchise dengan beberapa cabang di kota besar. Nah, karena brand awareness itu yang kalian miliki sangat mungkin untuk memakai fase offline dengan lebih luas ya. Dan itu dia review mobil bisnis ya, sendiri dari nol hingga sukses. Sekian dari gua, sampai jumpa, bye bye.